Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan pada pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan saya beri judul 4 doa bagi anak-anak kita. Kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Saudara, firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kita agar kita berdoa. Itu artinya doa menjadi hal yang sangat penting. Karena doa merupakan perkara yang serius untuk kita lakukan. Karena ini menyangkut kehidupan kita, menyangkut masa depan kita. Saudara, berapa banyak kita seringkali hanya berdoa bagi usaha kita, bagi bisnis kita, bagi pelayanan kita. Namun seringkali kita lupa ada satu perkara yang penting, yaitu jangan lupa mendoakan anak-anak. Ingat, kita harus punya waktu yang khusus untuk mendoakan anak-anak kita, karena mereka sangat membutuhkan doa-doa kita sebagai orang tua. Saudara, kita adalah wali Tuhan di muka bumi ini. Orang tua adalah imam bagi anak-anak. Itu sebabnya mari kita harus mendoakan mereka. Nah, pada pagi hari ini saya akan share 4 poin. Ada 4 doa yang harus kita lakukan bagi anak-anak kita. Yang pertama, yaitu berdoalah agar anak-anak menerima keselamatan. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Artinya Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Itu artinya setiap manusia yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidupnya, maka mereka tidak akan beroleh keselamatan. Saudara, ingat, anak-anak adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Jika mereka tidak menerima Yesus, maka mereka adalah anak-anak yang akan terhilang. Mereka tidak akan menerima keselamatan, dan itu artinya mereka binasa. Mari kita mendoakan anak-anak kita agar sejak dari usia muda mereka sudah menyambut Yesus. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mereka mengambil keputusan untuk bertobat dan mereka mau dibaptis air. Saudara, ini penting. Seringkali ada banyak orang tua yang mengabaikan perkara ini. Mereka berpikir, ini urusan mudah, ini urusan gampang, tidak perlu dipikirkan. Tetapi saya berkata hari ini sangat serius. Kita harus melakukan perkara yang pertama ini, karena keselamatan adalah perkara yang paling utama dari segala perkara apapun yang ada di dunia ini. Apa artinya? Sudah kita punya harta melimpah, kita punya segala sesuatu, tetapi kita kehilangan keluarga kita. Kita kehilangan anak-anak yang kita sayangi karena mereka hidup di luar Tuhan. Saudara, mari, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berdoalah agar anak-anak memiliki keberanian. Mari kita lihat Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, firman Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Ada air, ada sungai-sungai, ada api. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan tidak berjalan mulus. Kita akan menghadapi banyak hal. Itu sebabnya kita harus mendoakan anak-anak kita. Memang kita percaya Tuhan menyertai anak-anak kita kemanapun mereka pergi.
tetapi kita harus tetap mendoakan agar anak-anak diberi keberanian untuk menghadapi fakta kehidupan. Saudara, ingat, hidup ini akan melalui banyak gelombang persoalan, masalah, tantangan. Anak-anak butuh didoakan agar mereka punya apa yang namanya keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Sehingga mereka bukan menjadi anak-anak yang mudah menyerah, anak-anak yang kemudian menjadi penakut, dan mereka pecundang. Mereka tidak berani menghadapi kenyataan hidup ini. Ingat, mereka harus menghadapi medan peperangan, dan mereka harus menghadapi segala sesuatu yang kelak mereka harus alami. Ingat, hidup ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Mereka harus menghadapi perkara-perkara yang nanti akan mereka harus selesaikan. Baik itu persoalan, baik itu kesulitan, apapun macamnya. Anak-anak butuh didoakan agar mereka menghadapi segala sesuatu dengan penuh keberanian. Saudara, ini sangat penting supaya kita mendapati anak-anak kita adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, dan mereka adalah anak-anak yang berani menghadapi kehidupan. Yang ketiga, yaitu berdoalah agar anak-anak berjalan dalam iman. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ingat saudara, hidup ini bukan karena melihat, tapi hidup ini karena percaya. Kita sebagai orang Kristen, maka kita punya iman bahwa kita memiliki hati yang percaya kepada Yesus dalam segala sesuatu. Saudara, fakta kehidupan yang kita akan hadapi tidak selamanya hidup ini semuanya adalah aman. Maka kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, dan ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita bahwa anak-anak perlu kita doakan agar mereka tetap memiliki iman. Karena hidup ini harus berjalan dengan iman. Hidup ini jangan melihat kenyataan, tapi harus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Tuhan itu adalah Allah yang besar, melampaui segala sesuatu yang besar di dunia ini. Itu sebabnya mari kita harus mewariskan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Tetapi kita juga harus mendoakan agar anak-anak tetap berdiri teguh di dalam iman mereka, sehingga mereka tidak lari dari kenyataan, mereka tidak pupus di tengah jalan, mereka tidak menjadi anak-anak yang kemudian meninggalkan iman, tapi mereka menjadi anak-anak yang selalu percaya dan tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, dan iman mereka tetap kuat di tengah segala keadaan yang mereka hadapi. Yang keempat, Bapak Ibu, yaitu berdoalah agar anak-anak selalu dalam jalan yang benar. Saudara, Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, anak-anak perlu berjalan dalam kehidupan yang bersih. Artinya mereka harus berjalan di dalam jalan yang baik, di dalam jalan yang terang. Anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mendoakan anak-anak kita, Bapak Ibu, di tengah zaman yang makin bertambah rusak ini. Bagaimana dengan kemajuan teknologi, maka apa yang kita saksikan hari-hari ini ternyata membuktikan bahwa kemajuan zaman tidak menjamin anak-anak kita tidak menghadapi serangan-serangan lewat media yang ada. Kita harus mendoakan agar anak-anak kita tetap hidup di jalur yang benar. Mereka membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mereka tahu apa itu hidup takut akan Allah, sehingga mereka menjauhi dosa dan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak butuh didoakan agar mereka tetap berjalan lurus, mereka tidak ikut arus, dan mereka tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, sehingga mereka tetap mengerti bagaimana mereka punya prinsip untuk hidup takut akan Allah. Ingat Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini kita harus mendoakan
agar anak-anak menerima keselamatan. Yang kedua, kita harus mendoakan agar anak-anak memahami bagaimana mereka harus menghadapi kehidupan. Dan mereka harus menjadi anak-anak yang berani. Mereka harus memiliki apa yang namanya keberanian. Dan yang ketiga, kita harus mendoakan anak-anak agar mereka yaitu berada di dalam kehidupan yang tetap kuat di dalam iman mereka. Sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang kemudian meninggalkan Tuhan dan mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka tetap punya iman di tengah apapun yang mereka hadapi. Yang keempat, mari berdoalah agar anak-anak kita selalu ada di dalam jalan takut akan Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Mereka ada di jalan yang lurus, mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka berjalan di dalam treknya Tuhan, yaitu hidup takut akan Allah. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu biarlah pada pagi hari ini kita mendoakan anak-anak kita. Mari kita angkat tangan kita. Saya rindu berdoa pada pagi hari ini agar kita mendoakan anak-anak yang kita sayangi. Bapa, di dalam nama Yesus, sebelum kami mengakhiri akan renungan pada pagi hari ini, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan kami yang terangkat mendoakan anak-anak kami. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hidup takut akan Allah. Mereka memiliki iman, mereka memiliki keberanian, dan mereka hidup di dalam keselamatan. Tuhan, kami percaya anak-anak yang Tuhan tempatkan dalam keluarga kami, yang Tuhan sudah berikan, yang menjadi tanggung jawab kami, mereka adalah harta yang paling berharga bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berkatilah anak-anak kami ya Tuhan. Baik yang studi, baik yang bekerja, baik yang sudah menikah. Tuhan memberkati semuanya agar mereka tetap hidup di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Dan mereka jadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.